Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum bi iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita gambarkan, yang mana semestinya haruslah kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana hanyalah pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata yang kita harapkan nanti di hari pembalasan di hari akhirat. La yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kemudian marilah kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanda orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa. Tanda orang yang betul-betul melaksanakan Islam, mengaplikasi Islam adalah orang yang bertakwa. Jadi langkah pertama untuk mencapai tujuan iman, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertamanya adalah bertakwa. Apa itu bertakwa? Melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat ini kita sudah berada dah masuk minggu kedua lah di bulan Ramadan pada tahun ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekira artinya, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, nah, panggilan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang
betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memanggil dengan kalimat kasih sayang itu, wahai orang yang beriman. Itu adalah kata-kata panggilan yang sangat mesra sekali kepada kita. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Maksudnya adalah berpuasa yaitu di bulan Ramadan ini. Diwajibkan kepada kita sebagaimana pernah juga diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Maksudnya adalah umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Isa ada juga berpuasa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh, bahkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, berpuasa di siang harinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kerahmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalamnya keampunan. Pahala kita selama bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jualan biasa saja, buktinya keberkahan itu ada. Selama sebelum bulan Ramadan biasanya jualannya tidak laku. Selama bulan Ramadan meningkat drastis. Itu adalah satu keberkahan bagi dia. Di bulan Ramadan. Sebelumnya contohnya lah di Rokan atau di sini pun juga ada mungkin di Pasir Rambah ini. Jualan gulai, kalau bahasa kita gulai pucuk ubi. Ataupun giling lado dicampur dengan asam, gitu kan? Ditajak di depan rumah kita laku. Itu bukti keberkahannya bulan Ramadan. Coba di bulan lain, sampai busuk nggak laku tuh. Orang yang jualan pakaian, kalau rumus orang yang bisnis pakaian itu 1 bulan Ramadan adalah keuntungannya bisa dia hidup menikmatinya 2 tahun bahkan lebih. Itu dia berkahnya bulan Ramadan. Kalau orang jualan pakaian, kalau sebelum Ramadan itu paling kuat transaksinya paling 200 1 hari. Bahkan ada mungkin di bawah itu 100 transaksi. Satu transaksi mungkin 20.000 untungnya. Yang paling kecilnya 10.000. Kalau di bulan Ramadan ratusan ribu 1 hari. Kalilah 20.000. Bahkan bisa naik harganya sampai 50.000. Marginnya naik dari modal yang pertama. Itu adalah keberkahan bulan Ramadan. Kalau kita pandang dari segi ekonomi. Nah, kalau kita pandang dari segi amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghapus seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kan luar biasa. Luar biasa itu. Keluar kita dari bulan Ramadan ini, bersih kita daripada dosa-dosa. Seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu. Itu bagi yang betul-betul mendirikan Ramadan. Bagaimana cara mendirikan Ramadan? Sebelum datangnya bulan Ramadan, dia sudah mulai dulu. Sudah mulai puasa sunnah. Sudah mulai bersedekah. Sudah banyak amal-amal ibadah untuk tujuannya menyambut bulan Ramadan.
Nah, ketika datang bulan Ramadan, betul-betul dia menjaga Ramadan itu tersebut. Di siang hari dia berpuasa, menahan hawa nafsunya. Seluruh yang membatalkan puasa, yang memakruhkan puasanya, dia jaga supaya dia tidak membuatnya. Nah, di malam hari dia sholat qiyam, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, bahkan mentadaruskan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, berzikir setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang betul-betul mendirikan Ramadan ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu itu. Habis semua. Setelah selesai Ramadan habis. Tapi sayangnya daerah kita ini seperti salah satunya menyambut bulan Ramadan. Nenek mama alim ulama terdahulunya, orang tua kita yang terdahulunya telah mentradisikan kepada kita belimau. Ya. Belimau. Tujuannya adalah membersihkan diri sebelum datangnya bulan yang suci. Itu makanya belimau, awak. Tetapi generasi belakangan ini mengganti belimau itu menjadi mandi bobenan. Sudah diawali dengan berbuat dosa. Ya, laki-laki perempuan campur, ya kan? Itu salah satu dah menggugurkan yang namanya mendirikan Ramadan. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita ini dari hawa nafsu, menjaga keutuhan puasa kita itu, maka banyak di antara kita kamin shaimin laisa lahu, tidak ada baginya, bagi orang yang berpuasa itu, illa min ju'i wal qas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Percuma kita berpuasa. Ya kan? Dan berpuasa ini juga adalah sangat spesial di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat pernyataan kullu amalu ibnu Adam lahu illa shaum. Sesungguhnya setiap amal anak Adam itu langsung dibagikan kepadanya, sudah tahu berapa kadar pahalanya. Contoh, sholat berjamaah di masjid 20 derajat, udah tahu kita. Ya kan? Terus kita bersodakoh, akan dilipat gandakan seperti sebuah tumbuhan. Tumbuh dia, berdahan dia 7. Setiap dahan itu berbuah dia 1000. Udah tahu kita pahala. Tetapi puasa ini khusus untukku. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya, yang akan memberikan pahala, khusus pahalanya. Nah, kalau kita betul-betul melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, bapak-bapak, maka kita akan menerima pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Kalau kita misalnya nih ngasih hadiah kepada saudara kita atau pada anak kita lah, spesial, surprise, ya kan itu kan. Berarti kalau hadiah yang spesial, bagus itu. Kalau kita latar belakangnya sayang kepada saudara kita, sayang kepada anak kita, hadiahnya pasti sangat spesial. Nah, hadiah bulan Ramadan ini yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya spesial. Kalau yang nama spesial itu berarti sudah bagus sekali balasannya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kita umat Islam dan kita sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah diri kita itu dengan sebaik-baiknya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan takwa. Di ujung ayat yang saya bacakan tadi, yaitu
wajib kepada orang sebelum kamu tujuannya adalah la'allakum tattaquna. Supaya kamu tergolong kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Untuk mencapai satu tujuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, contohnya untuk mendapatkan orang beriman. Nih, langkah pertamanya takwa. Kemudian kutiba alaikumusiyam. Langkah kedua melaksanakan puasa, ya kan? Yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, kalau kita mau dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman, laksanakan ini, takwa, puasa, baru beriman. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kesempatan umur yang panjang lagi berkah ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayati ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadil hajar ya mujibas sadir ya rabbal alamin. Allahumma akhiru hayatina bit tauhid wal iman. Allahumma akhiru hayatina bit tauhid wal iman. Allahumma akhiru hayatina bit tauhid wal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.